Halo teman-teman, istri sekalian, liburan kali ini kemana nih? Kalau aku sih pengen ke Lombok atau ke Bali gitu. Soalnya pengen menikmati pantai sih. Tapi sebelum itu mau jalan-jalan dulu deh di pantai yang dekat-dekat rumah. Setiap tanggal 21 Februari, Indonesia memperingati Hari Peduli Sampah Nasional sebagai konstelasi perjalanan panjang sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Dan kali ini kita mau ke pantai bersama anak-anak dari SD, TK, dan KB untuk bersama-sama ke pantai dalam rangka Hari Peringatan Peduli Sampah Nasional. Dalam hari ini kita rencananya nih kita nanti akan olahraga sambil bersih-bersih lalu bermain di pantai. Biar tetap semangat, kita awali dengan senam dulu ya. Bisa pandang depan, patut menjadi contoh. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbulan sampah nasional tahun 2022 adalah sebanyak 19.126.840 juta ton per tahun dan pengurangan sampah sebanyak 5.060.229 ton per tahun dan penanganan sampah sebesar 9.877 ton per tahun. Dan sampah yang terkelola adalah sebanyak 14.860.306 ton per tahun dan sampah tidak terkelola sebanyak 4.266.541 ton per tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, komposisi sampah terbanyak yaitu berasal dari sisa makanan
makanan sebanyak 41,21%, dari kayu dan ranting sebesar 13,44%, dan sampah dari kertas dan karton sebanyak 11,04%, sampah plastik sebesar 18,55%, sampah logam sebesar 2,91%, sampah kain sebanyak 2,61%, sampah karet atau kulit sebanyak 1,71%, sampah kaca sebanyak 1,96%, dan sampah lainnya sebanyak 6,57%. Dan komposisi tersebut berasal dari berbagai macam sumber. Sumber yang pertama yaitu sumber sampah dari rumah tangga sebesar 38,38%, sampah perkantoran sebesar 5,96%, dan sampah yang bersumber dari perniagaan sebesar 21,49%, sampah pasar sebesar 16,49%, sampah fasilitas publik sebanyak 6,99%, sampah kawasan sebanyak 7,31%, dan sampah lainnya sebanyak 3,38%. Ayo, kamu penyumbang sampah dari sektor yang mana nih teman-teman? Tapi tenang teman-teman, ada kok cara untuk mengurangi sampah pribadi kita, yaitu dengan metode 3R atau reuse, reduce, dan recycle. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Langkah ini bisa dilakukan dan diterapkan untuk sampah atau produk sekali pakai, seperti kantong plastik belanja yang sudah dilarang di berbagai lokasi seperti DKI Jakarta. Produk yang menjadi target utama untuk reduce adalah produk berbahan plastik. Contoh dari penerapan langkah reduce adalah membawa botol minum atau alat makan sendiri sehingga tidak perlu menggunakan berbagai alat makan dan minum sekali pakai. Langkah atau tahap kedua adalah reuse, yang berarti menggunakan kembali. Tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Dengan menggunakannya kembali, maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Salah satu cara atau langkahnya adalah penggunaan botol bekas air minum sebagai pot tanaman kecil atau penggunaan kaleng biskuit hingga snack sebagai kotak penyimpanan di rumah. Langkah lain dari reuse adalah menggunakan botol sabun mandi atau sampo dan mengisinya dengan membeli produk isi ulang. Dengan metode reuse, tentu penyebaran sampah plastik yang sudah dibeli dapat dikurangi dan dimanfaatkan kembali seperti sedia kala. Langkah terakhir dari konsep 3R adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Langkah ini banyak dilakukan mengingat sudah banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara. Jadi kalau kita mau piknik, ada nih tips liburan minim sampah. Yang pertama adalah letakkan sampah ke wadah yang sesuai dengan jenis sampahnya. Yang kedua, bawa tas guna ulang untuk berbelanja dan hindari penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, bawa botol atau tumbler untuk minum air atau teh atau kopi. Yang keempat, bawa wadah dan alat makan yang dapat diguna ulang. Dan yang kelima, ambil makanan secukupnya dan selalu habisan makanan ya. Selamat berlibur ya. Sampai ketemu di video berikutnya.